banyak kabar, nanti kalian jawab. Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, tetap semangat. Allahu Akbar. Panjang, Bu. Bisa nggak? Bisa. Harus semangat biar kalian tetap semangat. Ya, Bu. Oke. Siap. Ibu tanya sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu akan cek absensi dulu ya. Iya, Bu. Wila, hadir Bu. Intan, hadir. Yuha, hadir. Hani, hadir. Anissa, hadir. Yanti, hadir. Aisyah, hadir. Devi, hadir. Iip, hadir. Ali, hadir. Rizda, hadir. Sini, hadir. Farah, hadir. Hadir semua ya. Iya. Oh iya, Farah minggu lalu nggak masuk ada keterangan, kenapa ya? Iya, Kalau ada pertemuan apa-apa nanti info dulu ya. Ibu, saya belum di absen, Bu. Hadiah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Gimana kabarnya selama belajar di rumah minggu sebelumnya? Aduh pusing Bu. Gak ada belajar Bu. Iya. Banyak pelajaran yang masuknya nggak tahu? Tidak. Sama aja ya. Pembelajaran ini baru pertama kali kita rasakan. Jadi yang merasa bingungnya itu bukan cuma kalian aja, tapi guru-gurunya juga sama, masih bingung gimana pelaksanaannya, penilaiannya seperti itu. Jadi walaupun keadaannya seperti ini, kita harus tetap semangat belajarnya. Ilmu itu bisa didapat dari mana aja. Dari pengalaman kita sehari-hari, kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, oke, hari ini, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau minta kalian untuk tengok jendela. Di luar jendela itu kita bisa melihat apa? Pohon, lapang, Bu. Daun, ya. Daun, apa namanya? Ada ranting, Bu. Ya, jadi setiap kita pergi ke manapun, ke sini kita pergi ke sini ke sana, bahkan mungkin di halaman rumah kalian pun pasti ada yang namanya tumbuhan. Di sini sudah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Kalian sudah mengenal apa yang dinamakan tumbuhan itu, kalian sudah tahu kan? Sudah, Bu. Ya, pasti setiap hari kita melihat ada yang di halaman rumahnya banyak tumbuhan, banyak pepohonan. Banyak, Bu. Kebun, Bu. Pasti suka bunganya. Suka, Bu. Oke. Tumbuhan itu selalu ada di sekitar kita, tapi pernah nggak sih kalian terpikirkan kok akar itu berada di bawah sedangkan batang daun itu berada di atas? Iya. Ada yang pernah berpikir seperti itu nggak? Pernah, Bu. Kenapa coba akar itu berada di bawah sedangkan batang dan daun itu berada di atas? Gak tahu, Bu. Tahu nggak? Tahu. Ya, itu kan kenapa? Kenapa akar itu berada di bawah? Karena akar itu kan fungsinya untuk menyerap air. Air itu kan adanya di bawah, bukan dari atas. Jadi hari ini kita akan membahas tuntas mengenai organ tumbuhan, organ pada tumbuhan, akar, batang maupun daunnya. Kita akan bahas mengapa akar itu berada di bawah tanah, sedangkan batang itu berdiri tumbuh tegak ke atas. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur
Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, bagian-bagian apa saja sih yang ada di tumbuhan ini? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Juri. Asal, Bu. Ya. Jadi, akar, batang, daun, Bu. Ya. Terus selain akar, batang, dan daun, di tumbuhan itu ada organ lain apa aja sih? Farah. Bunga. Ya. Buah. Buah, ya, bagus. Jadi organ tumbuhan itu ada mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, organ penyusun tumbuhan itu secara umum ada dua. Ada organ vegetatif dan juga ada organ generatif. Organ vegetatif ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Organ vegetatif itu terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Jadi yang bisa kita amati akar, batang, dan juga daun itu merupakan organ vegetatifnya. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat di gambar, bagian tumbuhan itu ada akar, batang, dan juga daun sebagai organ vegetatif. Selanjutnya ada organ generatif. Organ generatif itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, organ generatif itu fungsinya untuk mendukung perkembangan secara seksual. Di antaranya ada bunga, buah, dan juga biji. Jadi masing-masing keenam organ itu dibagi dua. Ada organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun, dan organ generatif berupa bunga, buah, dan juga biji. Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, Ibu akan bahas mengenai struktur dan fungsi akar. Ada yang tahu akar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi akar itu adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Terus tidak memiliki terus tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Ya, jadi akar itu merupakan salah satu organ tumbuhan yang biasanya ada di bawah permukaan tanah. Tumbuhnya itu ke pusat bumi atau menuju air. Hal ini kenapa akar berada di bawah tanah? Karena dia tumbuh ke pusat air, yang mana air ini akan digunakan sebagai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita bisa membedakan ada dua jenis sistem perakaran. Ada sistem perakaran serabut, ada sistem perakaran tunggang. Ada yang tahu perbedaan dari sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang ini? Pernah dengar nggak akar serabut itu ada di tanaman apa sih? Rumput, kacang, padi, ya. Sedangkan sistem perakaran tunggang biasanya di apa? Mangga. Mangga, ya betul. Ya, Bu. Ya. Terus apa lagi? Banyak ya. Jadi untuk sistem perakaran serabut itu merupakan sistem perakaran yang tidak memiliki akar utama. Jadi akar itu tumbuh di pangkal batang dan menyerupai serabut. Biasanya ada di tanaman monokotil. Apa itu tanaman monokotil? Udah belajar di kelas 7, ayo. Nanti kita buka lagi bukunya. Nah, contohnya itu tadi pada padi, pada jagung, pada tanaman kelapa. Sedangkan untuk sistem perakaran tunggang itu biasanya memiliki akar utama yang di sampingnya itu bercabang-cabang. Kita bisa lihat di gambar ya, dia memiliki akar utama yang disertai dengan cabang-cabangnya. Biasanya sistem perakaran tunggang ini ada pada tumbuhan dikotil, contohnya seperti tanaman mangga, rambutan, alpukat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi akar. Akar itu yang pertama berfungsi untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau pada medium tumbuhnya. Jadi akar itu berfungsi untuk menambahkan atau agar si tumbuhan itu berdiri tegak ke atas. Selain itu
dapat mengalami modifikasi. Contoh yang fungsinya itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ada yang tahu apa yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan itu apa sih? Singkong dulu. Singkong, ya singkong kan biasanya kita makan. Jadi si cadangan makanannya itu disimpan di akar. Selain singkong, ubi bisa. Terus yang enak dirujak tuh apa sih? Mangga. Jadi pengen. Mangga. Ya, soalnya yang tadi akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan itu ada contohnya ada singkong dan juga ada lengkuang. Selain itu, akar juga ada yang termodifikasi sehingga memiliki fungsi untuk menyerap oksigen untuk bernafas. Contohnya itu pada tanaman kakao. Di sini ada yang orang pesisir. Dan Bu. Dan Bu. Ya, Bu. Kalian tahu kan tanaman bakau kayak gimana? Biasanya akar bakau itu dia tumbuh ke permukaan tanah yang mana fungsinya itu untuk bernafas. Nanti kalau belum tahu kita main-main ke daerah pesisir ya. Asia. Daerah yang kedua. Oke, sampai di sini mengenai struktur dan fungsi akar. Sudah paham semua? Tadi yang bagian akar sudah pada tahu semua kan fungsinya, jenis-jenisnya, perbedaannya. Sudah tahu? Sudah. Oke, itu lanjutin ya. Yang kedua kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi batang. Batang itu di bagian tubuh yang kayak gimana sih? Itu Bu, yang yang belakang tumbuh-tumbuhannya. Batang ini biasanya berbentuk bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau yang disebut internodus dan memiliki disertai kuku-kuku atau yang disebut nodus. Ibu gambarkan dulu ya. Kalian tahu batang bambu? Tahu. Batang bambu itu kan biasanya ada garis-garis gini ya. Nah, coba tadi udah disebutkan ada yang namanya internodus atau ruas-ruasnya, sama ada yang namanya kuku-kuku atau nodusnya. Bagian ruas-ruasnya yang mananya? Yang ke atas. Terus bagian kukunya yang mananya? Oke, di sini ada bagian garis-garisnya ya. Yang garis ini merupakan nodusnya. Nodus itu atau kuku-kuku pada batang. Nah, antara nodus satu ke nodus lain di sini ini merupakan internodus atau bagian ruasnya. Sampai sini paham? Jadi kalian bisa membedakan mana yang disebut buku batang atau ruas-ruas batang ya. Selanjutnya ke fungsi batang. Fungsi batang itu kenapa dia berdiri tegak ke atas? Karena berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah seperti daun, ranting, bunga, dan lain sebagainya. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Jadi, air dari akar itu nggak bisa tiba-tiba ada di daun, tapi melewati batang dulu. Selanjutnya, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sampai sini paham yang dimaksud makanan itu apa sih? Air. Ayo, makanan apa? Air. Cahaya. Ya, hasil fotosintesis. Kalian tahu nggak fotosintesis? Ya, jadi nanti si daun itu akan mengedarkan hasil fotosintesis berupa makanan ke seluruh tubuh tumbuhan.
melalui batang. Nah, selain akar yang bisa termodifikasi, ternyata batang juga bisa mengalami modifikasi yang fungsinya nanti sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu pada batang tebu. Hal ini kenapa tebu manis? Karena kan hasil fotosintesis itu berupa glukosa. Glukosa itu manis yang mana disimpan di batang tersebut. Jadi kita bisa makan batang tebu ya. Ada yang pernah nyoba? Pernah ya? Es tebu ya. Manis, Bu. Selanjutnya, kita akan membedakan bagaimana batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil berdasarkan ruas-ruas batangnya. Jadi di situ batang tumbuhan monokotil, contohnya itu tadi ada bambu. Tumbuhan bambu itu mempunyai ruas-ruas batang nggak sih? Coba bayangkan. Tumbuhan bambu itu kayak gimana? Nah, coba sekarang tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga itu tumbuhan dikotil. Punya ruas-ruas atau enggak? Enggak. Berarti perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan ruas-ruasnya adalah tumbuhan monokotil memiliki atau tidak? Memiliki ruas. Sedangkan tumbuhan dikotil dia memiliki ruas atau enggak? Umumnya tumbuhan dikotil itu tidak berluas-luas. Contohnya itu pada tumbuhan mangga. Oke, lanjut ya. Sekarang ibu akan bahas mengenai struktur dan fungsi daun. Kalian tahu kan daun mau kayak gimana sih? Hijau. Daun itu identik berwarna hijau. Itu karena apa sih? Karena masih muda. Ibu mau menerangkan dulu ya, jadi jangan ribut. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada sesinya masing-masing. Oke? Ya, Bu. Biasa ibu lanjutkan. Sekarang ibu akan membahas mengenai struktur dan fungsi daun. Daun itu merupakan organ tumbuhan yang umumnya tipis melebar dan biasanya banyak mengandung klorofil. Tahu klorofil? Tahu hijau daun. Ya, dan klorofil sama fungsi daun. Fungsi daun itu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam proses fotosintesis. Pasti udah belajar fotosintesis semua kan? Sudah dulu. Sudah. Fotosintesis itu membutuhkan energi cahaya matahari sebagai sumber energinya. Dan bahan baku utamanya itu berupa karbon dioksida yang kita keluarkan setiap hari. Jadi, daun ini berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida yang ada di lingkungan dan digunakan sebagai bahan baku utama beserta dengan air sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis. Yang mana hasilnya itu, hasil fotosintesis itu apa? Oksigen dan karbon dioksida itu bahan bakunya. Berarti hasilnya itu apa? Oksigen ya. Dan cadangan makanannya berupa glukosa atau istilahnya apa? Ada yang tahu? C6H12O6. Ayo, fotosintesisnya udah pada lupa lagi ya? Iya, Bu. Oke, ingat-ingat lagi materinya. Selain itu, fungsi daun juga sebagai proses transpirasi atau penguapan air. Di siang hari itu biasanya karena panas, daun itu mengalami proses penguapan air. Selain itu juga, daun berfungsi dalam proses pernapasan atau respirasi. Ibu mau tanya, kan daun itu dia mengeluarkan oksigen. Terus dia bernapasnya pakai karbon dioksida atau pakai oksigen? Ada yang tahu? Dia kalau tumbuhan itu bernapas pakai oksigen atau karbon dioksida? Karbon dioksida itu kan digunakan buat fotosintesis. Kan ternyata hasil fotosintesisnya itu dia mengeluarkan oksigen buat kita. Terus tumbuhannya itu bernapasnya pakai apa? Ayo, pernah nggak sih kalian berpikir itu bernapas atau enggak sih?
tanda-tandanya ya, nanti kalian pikirkan jawabannya apa. Iya, katanya kalau babang karet Oke, mulai lagi ya. Ibu lanjutkan dulu ya, jangan dulu ribut. Kalian tahu tentang petualangan daun? Daun itu kan biasanya ada bagian petualangan daunnya ya. Nah, ini petualangan daun. Kalian udah tahu kan? Nah, ada berapa sih petualangan pada daun? 4. Ada 4. Apa aja? Menyirik, melengkung, menjari, sama sejajar. Nah, jadi untuk membedakan apakah tanaman itu monokotil atau tanaman dikotil, kita bisa lihat berdasarkan pertulangan daunnya. Tumbuhan monokotil ini umumnya memiliki pertulangan daun yang sejajar dan juga melengkung. Sedangkan tumbuhan dikotil itu umumnya memiliki pertulangan daun yang menyirip dan menjari. Contoh tumbuhan monokotil yang memiliki daun sejajar apa coba? Daun sejajar ini kita coba Apa ya, Bu? jika tiap hari makan pakai apa sih? Nasi. Tadi Kalian tahu kan daun sawi kayak gimana? Masa tiap hari makan nasi nggak tahu daunnya? Bakso, Bu. Ya, jadi contohnya itu tumbuhan monokotil itu ada padi memiliki pertulangan daun yang sejajar. Untuk tumbuhan dikotil yang memiliki pertulangan daun menyirip itu apa sih? Menyirip. Yang lagi musim apa? mangga. Masa daun mangga juga nggak tahu, Bu? Daun makannya mangga. Apa harus dibawa tanaman mangganya sama mangganya sini? Iya, Bu. Jadi kalian udah bisa membedakan ya mana daun monokotil dan mana daun dikotil. Selanjutnya ibu akan bahas mengenai struktur bunga. Di sini pada suka bunga nggak? Suka. Suka banget atau suka aja? Suka aja. Ibu mau tanya, bunga itu kan biasanya mempunyai warna-warna yang mencolok, bagus, ada yang kuning, merah. Itu tuh fungsinya buat apa sih? Buat menarik Caper. Biar indah, Bu. Biar indah ya. Jadi kenapa bunga memiliki warna yang mencolok itu? Karena untuk menarik serangga atau hewan lain yang biar singgah di bunga itu untuk membantu proses penyerbukan bunganya. Tuh. Di sini bunga itu merupakan salah satu organ generatif pada tumbuhan yang digunakan untuk perkembangbiakan secara seksual. Nah, bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu ada dua. Ada perhiasan bunga dan apa coba? Mahkota bunga itu termasuk apa? Perhiasan. Ada perhiasan bunga dan ada alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga itu diantaranya ada bagian yang hijau, ada tangkalnya, ada kelopak bunganya, ada mahkota bunga. Sedangkan untuk alat reproduksi bunganya ada putik dan ada benang sari. Putik itu alat kelamin jantan atau betina? Betina. Sedangkan benang sari alat kelamin jantan. Di sini ibu sudah bawa nih. Ibu akan bahas dulu sedikit sebelum kita identifikasi ya. Nah, tadi udah disebutkan kalau bunga itu ada bagian perhiasan sama ada bagian alat reproduksinya. Bunga itu bisa kita bedakan berdasarkan keberadaan alat reproduksi bunganya. Ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Bunga sempurna ini merupakan bunga yang memiliki dua alat kelamin sekaligus dalam satu bunga. Jadi dalam satu bunga itu dia memiliki putik dan juga benang sarinya. Sedangkan untuk bunga yang tidak sempurna dia hanya memiliki satu alat kelamin saja. Bisa putik saja ataupun bisa benang sari saja. Di sini ibu sudah bawa salah satu jenis bunga sempurna.
bagian-bagian bunga di sini apa aja? Ayo, nggak apa-apa. Salah juga nanti kita kan sama-sama belajar di sini. Jadi, nggak tahu sih saya. Ada yang mau apa kita sama-sama identifikasi ya? Oke. Ibu mau tanya yang bagian ini itu bagian apanya sih? Nah, yang bagian hijau ini bukan daun apa? Iya, pendatang kan ada. Ini bagian yang hijau. yang tadi Kelopak dua yang baju yang warnanya mencolok banget, warna pink. Jadi beda antara kelopak sama mahkota ya. Kalau kelopak itu yang hijau, sementara mahkota itu yang warnanya mencolok. Coba sekarang yang Kuning. Yang kuning benang sari ya. Sekarang putihnya yang mana? yang atas. Yang atas. Berarti ya. Jadi bunga sepatu ini termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Kenapa sempurna? Kenapa sempurna? Sebuah. Coba cuma tangannya yang berani. Aku. Iya, Intan. Karena aku memiliki dua alat warna. Ya, ada benang sari-sarinya. Sekarang, di mana sih kita membedakan tanaman itu termasuk tanaman dikotil berdasarkan penggunaannya? Nah, untuk membedakan tanaman dikotil dan tanaman monokotil, kita bisa lihat berdasarkan bunganya. Kita bisa lihat dari bagian-bagian bunganya. Biasanya tanaman monokotil itu memiliki permukaan berkelipatan 3, sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki bagian-bagian bunga berkelipatan 2, 4 ataupun 5. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai buah dan biji. Kalian tahu kan buah pakai di mana? Tahu. Ada yang membuat ya? Iya. Tuh, kalian udah tahu kan buah kayak gimana? Tiap hari pasti ada yang makan buah. Ada yang sering makan buah kan? Iya. Nah, buah dan biji itu dia berkembang di bagian ovarium atau di bagian bakal biji, di bakal buah, di bagian putik. Nah, oke, Ibu jelaskan dulu. Di sini ada gambarnya ya. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Bagian-bagian putih itu bagian atasnya ada bagian kepala putih. Yang bagian atas di sini itu merupakan kepala putihnya. Terus ke bawah dia merupakan tangkai putih. Dan di bawahnya lagi itu ada bakal buah yang mana di dalam bakal buah ini terdapat 1 atau lebih bakal biji. Yang nantinya bakal buah ini akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji ini akan berkembang menjadi biji, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Gimana, masih pada semangat? Semangat. Udah pada ngantuk ya? Kita tetap semangat dulu biar belajarnya semangat lagi. Tahu kan semangat gimana? Tahu. Yang semangat ya? Tahu. Tetap semangat. Nggak kompak ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Udah pada semangat belajar lagi? Semangat ya. Selanjutnya kalau ini Ibu mau kita identifikasi dulu. Di sini Ibu sudah sediakan 2 jenis tanaman. Ada tanaman rumput-rumputan sebagai tanaman monokotil dan tanaman kencana ungu sebagai tanaman dikotil. Kita identifikasi dari bagian akar, batang, dan juga daunnya ya.
Ada yang mau maju, mau 2 orang maju deh ke depan buat kita sama-sama identifikasi. Bu Hani. Dia silakan Hantu. Ibu tunjuk aja ya. Ya, Bu. Silakan Hani sama Yuka. Maju ke depan ya. Yuha, Hani, Yuha, Hani. Semangat, ayo. Jangan malu-malu. Nanti Yuka 1, Hani 1 ya. Coba dulu. Yuka dulu sok. Yuka mau yang mana? Yang mana? Perhatikan Yuka ya, biar kita sama-sama biar identifikasinya. Jangan ya. Kita juga informasi nih. Jadi ini usaha tanaman sumber ya Bu. Ya. Akarnya itu berarti ya. Berarti Tiga kayak gitu ya. tanaman apa? Terus bajunya putih kan yang cuma satu setiap kali dicuci keren juga ya. Jangan ikut ya. Iya, Bu. Itu parah Bu. Bu parah. Dia juga nggak bisa parah. Silakan perhatikan teman-temannya dulu. Iya Bu. Jangan diam dulu ya. Biar nanti perhatikan. Jangan dulu juga akan mendeskripsikan tanaman hutan ini. Semua dari awal lagi. Bagian apa itu rata-rata merupakan akar serabu. Ya, terus batangnya itu berwarna terus bagian daunnya itu daun sejajar. Daun sejajar. Berarti tanaman ini tanaman monokotil. Selanjutnya Hani mana Hani? Ini kalau di bagian apa nih merupakan apa nih? Hani, kok nanya lagi? Kita memiliki akar utama dan yang apa Bu? Tadi yang ada kepala apa sih? Apa sih? Ada yang bisa bantu Hani? Ya, itu. Sistem perakaran yang memiliki akar utama dan disertai cabang-cabangnya. Tadi saya udah itu menjelaskan. Nah, temannya akar serabu itu apa? Akar tunggal. Bagian batangnya kita lihat. Bagian batang itu dia punya bunga kalau nggak sih ada garis-garisnya kalau nggak? Lurus aja dulu. Dia tidak punya bunga. Terus kita bagian identifikasi daunnya. Pertulangan daunnya ada di mana? Pertulangan daun. Ini daunnya mencari ya Bu. Mencari di mana? Dari mana? Ini nih, lihat pertulangan daunnya. Ini pertulangan daunnya. Mencari. Belum cari. Iya.
Jangan balik ya. Iya, Bu. Kalian tulis hasil ujian komunikasi hitungan lagi. Siap, Bu. Aduh, lapar. Ini bosan. Bete. Silakan tulis dulu ya. Iya, Bu. Udah ditulis semua? Belum, Bu. Belum semua, Bu. Enggak, Bu. Aku tulisnya. Kita akan tulis aja. Hani tuh. Udah selesai? Sudah. Di sini Ibu akan kasih kalian lembar kerjanya. Nanti kalian isi ya. Kalian sudah pernah mengenal banyak jenis tanaman kan? Pasti ada ya yang sering kalian makan, yang sering disayur atau apa, pasti kalian udah tahu kan kayak gimana. Jadi nanti kalian isi di sini ada tumbuhan monokotil dan juga ada tumbuhan dikotil. Kalian tulis masing-masing dua tumbuhan monokotil dan dua tumbuhan dikotil yang kalian ketahui dan sering kalian lihat. Nanti kalian identifikasi bagian akarnya, bagian batangnya, dan juga bagian daunnya. Sampai sini paham? Apa yang harus kalian kerjakan? Paham. Nah, Ibu bagikan lembar kerjanya. Iya, dikasih nama ya. Nah, Ibu kasih kalian waktu selama 10 menit untuk mengisi lembar kerja tersebut. Silakan kalian jangan berisik, kalian fokus untuk mengisi lembar kerja itu. Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Jangan pada ribut ya. Ya, ribut aja, Bu. Itu berisik dalam hati, Bu. Ibu yang kalian isi aja tumbuhan yang kalian tahu dan yang kalian pernah lihat yang ada di halaman rumah kalian. Kalian identifikasi aja. Isi Hani, oh iya Bu, udah nih fokus ke ini ya. Ayo kalian bisa membedakan nggak tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Sok isi ya. Mbak besok ikut briefing dengan guru-guru kamu di sekolah jam 9. Terus ini terus aku tuh nanya kan maksudnya jadi besok masih online Bu atau belum, sebenarnya nanya ke website-nya itu udah hari ini di video empat saya tidak mengizinkan nanti dapat
Pada nyontek ya. Ya, Bu. Yanti Bu nyontek Bu. Karena per orang semuanya beda-beda. Ayo jangan samaan. Sebuahnya jangan samaan. Sebuah itu kan banyak. Nanti coba dulu kita kan sering melihat tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita aja. Jenis tanaman yang sering kamu amati aja. Dua jenis tanaman kotil sama dua jenis tanaman di kotil. Dari kita identifikasi bagian akarnya, batangnya, dan daunnya. Coba ingat-ingat kita sering melihat tanaman apa sih? Barangkali di depan rumahnya ada tanaman. Biasanya anak-anak perempuan nih halaman rumahnya sana. Boleh jaga aja. Tapi tanaman monokotil dan juga tanaman dikotil. Rambutan tanaman apa ya? Mana? Dikotil. Rambutan. Makannya kayak gimana? Batangnya kayak gimana? Daunnya kayak gimana? Oke. Aisyah. Waktunya 5 menit lagi ya. Ayo udah selesai semua belum? Bu Hani nyontek Bu. Nanya dong, jam berapa, Bu? Tanaman kan kita tahu, jadi nggak perlu nyontek yang lain. Yang nggak tahunya. Bisa Bu. Nah, fokus ke gambar kerjanya masing-masing. Siap Bu. Bentar Bu, waktunya ditambah sih Bu, soalnya susah ya enggak? Kan cuma 4 jenis Ibu waktu minta 10 jenis tanaman nih. Lupa Bu. Hani. Nakal Bu, dia tuh usil Bu. Belakang situ ya, jangan depan. Iya Bu. Udah semua? Udah? Udah Bu. Udah ya. Jadi udah selesai semua kan?
Belum, Bu. Ayo, udah. Ibu. Udah semua ya? Udah. 1 menit lagi, sok. Silakan Ibu. bertanya barengan, Ibu mau bertanya, ini tuh kangkung akar tunggang, Bu. Bu, ini kangkung tuh. Kangkung. Oh iya, ini tuh. Oh, temannya ke sini. Coba. Ya, ini tuh harusnya tebu. Ibu kan kasih contoh kalian ya. Ada tanaman tebu sama ada tanaman kangkung. Nah, untuk bagian ininya, Ibu salah masukin. Jadi nanti kalian pikirkan aja, oh, tebu itu ternyata akarnya serabut gitu. Terus kangkung tuh akarnya apa? Tuh. Ya. Siap, Bu. Udah selesai semua? Tomat akar apa, Tomat akar apa? Udah selesai semua? Belum, Bu. Satu lagi, Bu. Udah selesai, waktunya udah selesai. Jadi Ibu harap kalian sudah mengisi semua lembar kerjanya dengan baik. Oke? Sekarang Ibu minta perwakilannya untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Ada yang mau atau enggak? Atau mau ikut-ikut aja? Ada yang berani? Aisyah, Bu. Intan, Bu, yang depan, Bu. Harus berani ya. Jangan gampang, masa malu. Atau Ibu tunjuk aja ya. Tunjuk, Bu. Tunjuk aja. Jui. Jui maju. Asik. Berdua, Bu. Sama lagi, Bu. Ya, dulu. Ibu minta Jui dulu. Intan, Bu. Nah. Jadi bukan apa sepatu. Oh iya, dipakai. Ayo sepatunya pakai ya. Pelanggaran, Bu. Ayo Jui. Untuk yang teman-temannya perhatikan Jui ya. Ya, Bu. Yang pertama itu ada tumbuhan kacang tanah, akarnya serabut, terus batangnya tegang. Batangnya tegang, jangan batang. Kayak mana? Terus daunnya itu yang potong mirip. Ya. Nah, untuk yang lebih kotil itu ada lengkeng, akarnya tunggang. Ya. Terus batangnya lurus. Terus bentuk daunnya itu menjadi jauh. Kita beri tepuk tangan. Semua satu orang lagi. Silakan Intan. Yang tumbuhan monokotil ada bayam, akarnya akar serabut, batangnya tidak ada luas-luasnya, dan daunnya itu menyirip. Benar dong? Yang sok dilanjutkan. Yang tumbuhan di kotil ada singkong, akarnya itu akar tunggang, batangnya ada luas-luasnya, dan daunnya itu sejajar. Ternyata setelah kita identifikasi tumbuhan itu di sekitar kita banyak banget ya. Iya, Bu. Tadi juga yang disebutkan itu ada kacang tanah, ada lengkeng, Intan juga ada bayam, ada singkong, dan masih banyak lagi. Nanti lembar kerjanya dikumpulkan di KM ya. Iya, KM Bu. Dikumpulkan ke Ibu. Siap, Bu. Oke, sampai sini sebelum Ibu
Enggak, Bu. Di depan semua ya. Ibu sekarang ibu yang mau tanya kalau kalian nggak ada yang nanya. Ada yang berani menyebutkan bagian-bagian dua nggak? Tadi udah belajar. Yanti Bu, Yanti, Bu. Ya udah Bu, coba ya. Devi, Bu. Devi, Bu. Yanti yang dimau, Ibu. Ini Bu. Di depan dong, Ip. Jangan malu-malu. Jadi teman-teman, ini namanya tangkai. Yang mana sih tangkai? Tangkai nih ya teman-temannya. Terus yang kelopak itu bagian hijau. Ini yang bagian hijau. Selanjutnya kalau yang mahkota, kalau mahkota itu yang berwarna nih. Ini ada Iya, warnanya Bu. ya. Selanjutnya kalau yang namanya benang sari ini yang warna kuning nih, kelihatan tidak? Iya. Kalau tidak, sini maju. Selanjutnya kalau yang putih ini yang paling atas nih ya teman-teman. Sampai di sini yang ditanyakan. Ada yang kurang, Bu. Apa yang ketinggalan? Yang lurusnya tuh, yang lurusnya tuh. Yang lurusnya tuh. Kuning mas, benang sari. Yang lurusnya. Yang lurus titik. Ah, Ini. yang merahnya. Tadi putih tuh ada 3 Iya. Ini tadi ngobrol aja ya. Coba tadi ada 3 Tadi yang warna tiduran Bu. kan tadi bisa dengerin ibu. Iya. Terus ya ini bagian Ini namanya kepala putih. Ah. Yang ini tangkai putih. Selanjutnya yang di bawahnya itu merupakan kan bakal bakal putih. Jadi ada bagian-bagian putih apa aja saya tunjukkan. Ada T. Ada yang pertama kepala putih, Pundak. bakal buah. Oke, terus sekarang berpikir. Jadi ibu harap kalian sudah memahami materi kali ini ya. Nah, tadi kita sudah bahas dari mulai bagian akar, bagian batang, bagian daun, bunga, dan juga buah. Ibu minta Yanti untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dicoba ya, Bu. Ya. Di depan dong, Yanti. Depan dong. Ya udah ya, Bu. Jadi itu harinya. Apa yang bisa Yanti dapat selama pembelajaran kali ini? Nah, ini kan materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan ya, Bu. Coba ke teman-teman lihatnya. Sebenarnya saya tadi tangkap itu tumbuhan itu dibagi menjadi 2, ada tumbuhan monotil dan dikotil. Dan setiap tumbuhan itu pastinya memiliki fungsinya masing-masing. Betul ya. Ada Jadi tadi bagus ya kesimpulan dari dapat disimpulkan pembelajaran kali ini itu tadi bagian-bagian tumbuhan itu ada 2, ada organ vegetatif dan juga ada organ generatif. Organ vegetatif itu terdiri dari akar, batang, dan juga daun, sedangkan organ generatif itu ada bunga, buah, dan juga biji. Yang mana pasti masing-masing organ tumbuhan itu memiliki fungsinya sendiri. Fungsinya itu tentunya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Tadi kita bisa membedakan tanaman monokotil dan tanaman dikotil itu berdasarkan bagian-bagian organnya. Tanaman monokotil itu memiliki akar yang serabut, sedangkan tanaman dikotil itu memiliki akar yang Tunggang. Tanaman monokotil
pertulangan daun yang sejajar dan juga melengkung. Sedangkan pertulangan daun pada tumbuhan dikotil itu memiliki pertulangan daun yang menyirit dan juga menjari. Berdasarkan bunganya, kita juga bisa identifikasi bunga monokotil itu memiliki bagian-bagian bunga berkelipatan 3, sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki bagian-bagian bunga berkelipatan 2, 4, dan 5. Oke. Nah, slide PPT-nya sudah selesai. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa nanti, oh ya, KKS-nya dibuka ya. KKS-nya dibuka, nanti kerjakan halaman 37. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 20 ya. Iya, Bu. Minggu depan jangan lupa dibawa dan dikumpulkan ke Ibu. Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke. Minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran dengan tema yang berbeda. Kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Setelah kita membahas organ, kita akan membahas bagian dalamnya, bagian jaringannya. Jadi jangan lupa besok sebelum minggu depan sebelum pembelajaran kalian sudah membuka materi dan mempelajari materinya di rumah ya. Iya, Bu. Tutup jangan lupa ingatkan lagi, jangan lupa jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak,